Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi di kitab Dua Raja-Raja. Kali ini kita ambil tema doa Hizkia. Ini seorang raja ya, kita tahu kemarin kita sudah bahas, ini seorang raja yang dipandang sama seperti Raja Daud ya, karena keradikalannya dalam membereskan persoalan berhala di Israel, di Yehuda ya waktu itu ya. Karena di tahun ke-6 kalau nggak salah itu Hizkia, itu Israel sudah dibuang ke Babel, kerajaan utaranya itu ya. Jadi ke Babel, ke Asyur ya, ke Asyur itu tahun itu dulu kita lihat ini. Tahun ke-6 ya, zaman Hizkia direbutlah Samaria oleh Raja Asyur. Tilgat-Pileser ya. Ya benar ya, oke. Jadi Raja Hizkia ini seorang raja yang luar biasa ya, seorang raja yang dikatakan Alkitab bilang sebelum dia dan sesudah dia tidak ada lagi orang seperti Hizkia ya, yang demikian dia mengikuti Tuhan, radikal membereskan persoalan berhala di Yehuda itu ya. Kemudian dia sakit, ini di pasal 20, Dua Raja-Raja pasal 20. Nah, pada hari itu Hizkia jatuh sakit ya, dan hampir mati. Lalu datang Nabi Yesaya ya, di zamannya itu Yesaya jadi nabi. Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kalau begitu, ini Yesaya ini nabi tidak pernah ya ngomong salah ya. Jadi emang bener-bener udah diputusin Tuhan, kau Hizkia akan mati ya. Sampaikan pesan dulu, jangan main mati aja, ninggalin keluarga begitu. Sampaikan pesan. Tapi dua ini bilang Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, soalnya dia nggak mau tahu itu apa. Nggak mau tahu lah perkataan Yesaya bahwa itu perkataan Tuhan dan tidak akan meleset. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, doanya ini, ingat kiranya Tuhan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Langsung dia nangis dengan sangat. Hizkia ini ya, saya agak lucu juga ngelihat ini. Tapi ya saya belum lagi keluar dari pelataran, katanya tiba-tiba firman Tuhan lagi datang kepada Yesaya. Baliklah ya, katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan ya, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari ketiga aku akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi karena doa Hizkia, firman Tuhan, keputusan Tuhan itu berubah. Ini doa ini luar biasa ya, minta umur panjang ya, kasih 15 tahun tambah ya. Nanti kita akan melihat kejadian setelah 15 tahun perpanjangan Hizkia ini ya. Tapi yang jelas doa ini doa yang dahsyat lah ya. Ada beberapa doa dalam perjanjian lama ini. Doa Musa ya, Keluaran 32, itu waktu itu anak lembu emas peristiwanya, dan Tuhan begitu murka mau membinasakan itu generasi pertama Israel itu yang keluar dari Mesir, dan Tuhan membangun lagi suatu keturunan lewat Musa. Oh, ini keputusan Tuhan yang ngeri juga ini ya. Terus Musa berdoa melunakkan, dia puasa 40 hari 2 kali itu, waktu dia menerima lobat itu kan. Akhirnya Tuhan berubah ya, tidak murka lagi, enggak direncanakan dan mau dibinasakan, enggak jadi. Demikian doa Abraham, kita lihat kejadian 19 itu mengenai Sodom ya, kita tahu itu Gomora. Berkali-kali Tuhan merubah keputusannya. Dari Abraham bilang ini malah nego ini. Nah, gini agak seru juga ini. Hamba Tuhan ini sahabat Elohim, kalau Abraham ini dibilang. Gimana kalau masih ada 50? Tuhan bilang nggak akan dibinasakan. Gimana kalau turun 5 jadi 45, gimana? Nggak jadi kata Tuhan, nggak apa-apa kalau ada 45. Ternyata nggak ada 45 yang baik, orang benar di Sodom dan Gomora itu. Turunin lagi sama Abraham, gimana kalau 35? Nggak apa-apa,
kalau memang masih ada 35. Enggak juga, turun lagi 25 gimana? Ya. 20, 10. Akhirnya nggak ada juga, ya sudah. Tapi maksudnya doa Abraham itu luar biasa merubah keputusan Tuhan. Berubah-ubah tuh Tuhan tuh mau diturun-turun nego lah istilahnya. Juga doa Yosua di Yosua pasal 10 ayat 12, 13, 14 yang dia minta matahari. Waktu itu Israel lagi berperang. Yosua minta supaya matahari itu jangan tenggelam cepat lah. Maksudnya jangan cepat malam. Jadi tiba-tiba matahari itu selama 24 jam turun pelan-pelan. Jadi kayaknya tambah 1 hari, kurang lebih begitu, ya. Belum pernah katanya ada doa begitu didengarkan Tuhan, ya. Ayat 14 di Yosua 10 ayat 14 sudah baca itu. Kemudian ada juga doa Yabes, ya, 1 Tawarik 4 ayat 10. Yang kita tahu dia minta apa? Berkat Tuhan lah, dan Tuhan dengarkan. Memang dua orang benar, katanya Yakobus bilang sangat besar kuasanya bila didoakan dengan yakin, ya. Doa Daud juga begitu, dia merindukan Tuhan, ya. Tapi tunggu dulu lah, kita coba dulu bahas ini mengenai Hizkia ini, ya, yang minta panjang umur. Setelah kejadian didengar, ya, Hizkia tambah 15 tahun umurnya, ya. Kejadiannya selama 15 tahun ini, pertama dia memperanakan seorang anak yang namanya Manasye. Kalau sudah baca Raja-Raja 21, ya, ayat 1, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi di sini dikatakan ayat di atas itu, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya, jadi Manasye 12 tahun, ya. Hizkia kan 15, ini diperpanjang. Ya, kalau kita hitung-hitung itu sebenarnya ketika 3 tahun Hizkia hidup dari perpanjangannya itu, dia melahirkan seorang anak namanya Manasye. Dan Raja Manasye ini terkenal jahatnya. Udah gitu panjang lagi umurnya, memerintahnya, ya. 55 tahun lamanya. Aduh, panjang sekali ini dia memerintah. Tapi di sini dia bikin semua berhala-berhala yang udah dihapuskan sama Hizkia, dibangun lagi semuanya itu, ya. Sampai ini waktu Yehuda dibuang oleh Tuhan ini ke Babel, ya, kalau Yehuda ini, itu disebut dosa Manasye. Coba dulu kita lihat ini, ya. Nih, ayat 26, pasal 23. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Jadi memang Manasye ini unik banget, bikin dosa sampai sakit hati sekali Tuhan. Jadi Hizkia ini, seandainya lah, ini kita berandai-andai dulu lah, ya. Seandainya Hizkia udahlah, rela aja lah, Tuhan udah bilang udah selesai, engkau sudah memang engkau raja yang luar biasa, sampaikan pesan sama keluargamu, dan itu mati. Seandainya Hizkia nggak teriak, nggak nangis, nggak minta panjang umur, ya sudah, tidak lahir Manasye, kan. Seorang yang bikin kerajaan Yehuda jadi runtuh, ya, memang banyak yang bikin kerajaan Yehuda runtuh, tapi ini salah satu disebut dosanya Manasye ini. Sakit hati sekali Tuhan sama Manasye ini, ya. Kemudian ada juga cerita Hizkia datang utusan dari Babel. Raja Babel ini bin Baladan, ini ada Merodak Baladan bin Baladan. Raja Babel datang tuh, dia memberi selamat. Oh, dia karena udah sempat sakit. Pada waktu kerajaan Israel dengan Babel masih bersahabat lah. Nah, udah gitu Hizkia tunjukin semua barang perbenaran dia. Kerajaan, baik di istana, baik bercuti. Terus si ini Nabi Yesaya bernubuat, ya. Tidak ada yang dikatakan di ayat 17, ya. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel, ya. Kemudian Hizkia bilang, oh sungguh baik firman yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya nih, ini Hizkianya ada juga di asal ada keamanan dan damai selama seumur hidupku gitu. Jadi ada
ada suatu sifat-sifat juga yang dari Hizkia ini yang ya penting gua aman lah. Mau ini dia angkut ke Babel ke mau antar bagaimana itu nggak apa-apa. Saya melihatnya sedikit ada motivasi yang kurang benar lah ya dari Hizkia yang minta panjang umur. Nah, coba dulu kita aplikasikan dulu ya sebentar ya. Karena mengenai panjang umur ini, karena orang di dunia ini umumnya ya, termasuk dunia kekristenan juga, kalau udah panjang umur dianggap sukses begitu. Tunggu dulu saudara, Yesus itu cuma 33,5 tahun hidup di dunia ini. Yesus sukses enggak? Pertanyaan saya. Sangat sukses sekali dia, tapi suksesnya saya udah nulis tulisan singkat, sukses batinnya. Ya. Itu ada di Yesaya 53 ini, coba dulu saya share dulu sedikit. Suksesnya Yesus dengan umur hanya 33,5 tahun, ya. Yo dari Yesaya 53 ya. Sekali lagi ya, saya nggak bilang mari kita mati cepat, bukan begitu dulu, tunggu dulu ya, sebentar dulu ya. Yesaya 53, saya juga bilang ya jangan orang sembarang umur-umur panjang. Misalnya orang-orang kayak Hitler, Mussolini, Stalin, atau para diktator lagi di dunia ini, barangkali lebih bagus dia umurnya pendek, karena jutaan manusia mati gara-gara dia umurnya panjang. Ya, artinya cukup panjang sehingga dia memerintah lah. 6 juta orang Yahudi mati atas perintah Hitler itu. Di seluruh Eropa itu dicari, ada yang dimasukin ke gua-gua singa, di stadion itu dimasukin orang Yahudi. Dia lepas singa-singa lapar. Dalam 2-3 hari tinggal ada yang tinggal kakinya tuh. Saya pernah lihat videonya. Itu videonya nggak beneran, tapi menggambarkan lah, ngeri sekali. Masuk kamar-kamar gas, ada penyiksaan. Ini seandainya Hitler ini nggak usah hidup lah di dunia ini ya, lumayan lah ya. Ada orang-orang yang seharusnya jangan hidup di dunia ini, jangan punya umur lah istilahnya. Yudas salah satu, Yesus bilang begini. Anak manusia memang sudah ditetapkan untuk sorry, Yesaya 53 ini adalah kehendak Tuhan untuk merembukan dia dengan kesakitan. Yesus bilang anak manusia memang sudah pasti harus disalibkan, ya. Di firman Tuhan tertulis. Tapi kata Yesus, celakalah orang yang karenanya anak manusia itu datang ke sana ke salib itu. Yudas maksudnya Yesus. Terus Yesus bilang begini, adalah lebih baik seandainya orang itu tidak pernah dilahirkan. Artinya 0 umurnya. Ya kan? 0 umurnya. Lebih bagus 0 umurnya si Yudas itu. Daripada dia hidup, barangkali sampai 25 tahun dia jadi pengikut Yesus, mengkhianati Yesus. Lebih bagus dia jangan lahir aja. Ya, karena celaka sekali itu. Orang yang mengkhianati Tuhan Yesus celaka sekali. Ya. Ingat saudaraku ya, jangan main asal kita minta-minta panjang umur. Lihat dulu, apa maksudnya? Meminta panjang umur apa? Untuk apa? Ya kan begitu. Salomo waktu itu dia ditanya, mintalah. Apa yang aku mau berikan padamu? Untung Salomo nggak minta panjang umur. Aku minta hikmat. Supaya aku bisa mengadili umatmu yang begitu banyak ini. Ya, Tuhan bilang, oh bagus. Malah ditambah lagi panjang umur dan sebagainya. Coba dulu lihat sukses ya. Jadi saudaraku, kita yang di dalam konteks perjanjian baru ini ya, jangan dulu langsung pikir bahwa umur panjang itu sama dengan sukses, jangan dulu ya. Kalau umur panjang kayak Hitler, Mussolini, Stalin dan atau Yudas itu bikin masalah ya. Ada beberapa orang yang memang lebih bagus jangan umur panjang di dunia ini, mati aja biar cepat supaya dunia ini jangan terlalu banyak penderitaannya, masalahnya ya. Enggak nyumpain orang, enggak. Memang sebaiknya, itu firman Tuhan bilang begitu. Sebaiknya, kata Yesus, sebaiknya Yudas enggak usah lahir. Ya, sebaiknya. Ya. Tapi ya sudah diatur Bapa di sorga ya, dia harus lahir ya. Oke, setelah kita lihat ya, saya mau bicarakan kesuksesan terkait dengan umur ya. Supaya saudara jangan kita menganggap, oh umur panjang sukses. Ya, ada beberapa suku atau budaya menganggap kalau anak muda mati belum punya anak, belum berkeluarga gitu, dianggap gagal. Nah, itu kan suku, pandangan suku budaya tertentu. Tapi kadang pandangan firman Tuhan tidak gitu. Ya, mari kita lihat dulu.
Yesaya 53 ini ayat yang 10 bagian bawahnya yang saya baca aja ya. Ia akan melihat keturunan ini, seluruh para ahli percaya bahwa Yesaya 53 ini nubuat kepada Mesias ya, pada Yesus. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut katanya. Keturunannya di sini Zera, istilah Ibrani artinya benih ya. Jadi Yesus seperti benih gandum, dia jatuh ke tanah mati dan menghasilkan banyak buah. Dia melihat keturunannya, yaitu Kristus. Saya sudah bahas itu ya, keturunan Yesus itu adalah Kristus. Kalau lihat dari Matius pasal 1 itu, Kristus korporat itu. Yesus hanya 33,5 tahun dia umurnya, jatuh ke tanah sebagai biji gandum, mati dan menghasilkan banyak buah. Kristus yang ini sedang diprosesi sampai nanti akhirnya ditampilkan. Kristus itu buah sulung, para pemenang. Dan itu putra-putra Elohim itu yang dalam Roma 8 ayat 19-21 sering saya sebut itu. Dia akan tampil di akhir zaman dan akan memerdekakan seluruh ciptaan. Itu keturunan Yesus itu, ya. Dan Yesus itu sangat sukses karena dia melihat keturunannya, dan keturunannya akan kata Yesus bilang, kamu akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang kuperbuat, kata Yesus. Nah, karena Kristus putra-putra Elohim inilah yang akan membebaskan seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan, semua manusia itu ya, masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim yang adalah keturunan Yesus itu. Saya udah nulis sedikit ya. Oke, dari sukses itu bukan langsung, jangan dikaitkan langsung umur panjang berarti sukses. Jangan. Udah saya bilang tadi, di kitab Pengkhotbah juga bilang ada. Kalau seseorang umurnya 100, diberikan Tuhan ini kekayaan, anak banyak, apa semuanya, tapi tidak menikmati kesenangan, tidak diberi karunia, tidak menikmati kesenangan, alias juga nggak bersyukur tentunya ya. Kata kitab Pengkhotbahnya, anak gugur lebih bagus. Kita baca dulu ini. Pengkhotbah 6 ya. Jika seseorang memperanakan 100 anak dan hidup lama sampai panjang umur, tetapi jiwanya tidak dipuaskan oleh hal yang baik itu hal baik Tuhan berikan sebenarnya, memang benar. Bahkan tidak ada kuburan baginya, aku berkata, anak gugur lebih baik daripadanya. Jadi maksud saya begini, karena Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara jangan langsung berpikir kalau mati itu berarti sial gitu loh ya, terus berarti nggak sukses kalau orang umurnya nggak panjang. Tunggu dulu. Sukses kita tuh nggak sama dengan sukses dunia ini ya, nggak sukses ya. Ini coba dulu kita lihat dulu umur ini, doa dengan umur di Mazmur Musa itu yang terkenal itu ya, Musa ya. Ini ada saya tandain ini kalau Mazmur 90 ya. Ini kan tema kita, doa dengan umur ini ya, doa dengan umur. Doa iskia dengan umur ya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Adalah kami 12-nya ya. Adalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada orang yang mengartikan ayat ini, menghitung hari-hari itu artinya misalnya dia umurnya baru 10 tahun misalnya ya. Dia hitunglah itu 10 tahun. Setahun taruhlah 360 atau 365 ya. Jadi 365 kali 10 3.650 kan begitu ya. Katanya begitu. Itu mah bukan itu maksud ayat ini. Kalau itu kan bikin orang bijaksana, anak SD juga bisa hitung-hitung begitu. 365 kali 10 berapa? 3.650. Enggak bikin hati bijaksana. Bukan itu maksudnya menghitung umur itu. Kalau orang berumur 70 bukan berarti dia 70 kali 70 tahun kali 360 kali itu udah dia umurnya. Enggak. Umur di hadapan Tuhan itu enggak sama dengan hitungan matematik begitu, ya. Contohnya dulu sebentar ya, Abraham gitu ya. Abraham itu dibilangkan keluar dari dari Haran 75 tahun toh. Saudara bisa baca tuh. Keluar dari Haran 75 tahun ini
Ur Kasdim. Abraham dari sini, dari Ur Kasdim ke Haran. Dia jalannya tapi nggak benar. Artinya dia membawa Lot dengan bapaknya. Padahal Alkitab bilang, pergilah, tinggalkan keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu. Jangan bawa bapaknya, jangan bawa Lot. Karena ini jadi masalah nanti dalam perjalanan Abraham. Perjalanan iman itu. Tapi Abraham bawa. Akhirnya berhentilah mereka di Haran. Perjalanan iman itu terhenti di Haran. Ya. Sampai bapaknya mati dulu. Ya. Nah, Alkitab bilang, Abraham dari Haran itu keluar dia berusia 75 tahun. Dan 25 tahun dia baru Ishak lahir itu kan. Seolah-olah dia menunggu Ishak itu 25 tahun dari 75 keluar dari Haran. Di sini lahir Ishak jadi 25 tahun ya. Tapi sebenarnya Abraham itu mendapat perintah Tuhan itu dari Ur Kasdim. Hanya umur Abraham dari Ur Kasdim ke Haran tidak dihitung. Nah ini ya. Di hadapan Tuhan tuh umur Abraham dari Ur Kasdim ke Haran tidak dihitung. Kenapa? Karena Abraham melakukan tindakan ketidaktaatan walaupun nggak sepenuhnya. Kan Tuhan udah bilang di Ur Kasdim, tinggalkan keluargamu, bapamu, seluruh sanak saudaramu. Jadi bawa sama dia. Akhirnya dengan Lot juga dia harus pisah. Karena dalam perjalanan iman, kalau Tuhan bilang jangan bawa ini, jangan bawa ya. Nah, itu akan mengganggu nanti pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik kalau itu ya. Jadi umur itu tidak ditentukan oleh hitungan matematis gitu. Ya, umur saya sekarang udah 60-an ini, 60 lebih lah dikit. Di hadapan Tuhan saya nggak tahu umur saya. Karena banyak dari 60 ini jangan-jangan itu banyak lah. Ketidaktaatan lah, jalan menyimpang lah. Begini untuk kasih karunia Tuhan masih berlaku atas saya sehingga saya masih bisa membagikanlah sesuatu ya gitu. Jadi umur ditentukan oleh seberapa banyak orang itu mentaati Tuhan, berjalan dalam Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, itu baru umurnya dihitung. Ya. Kalau misalnya saya 60, itu lahir baru saya tahun 1978 lah ya. Dari tahun 1978 kalau sampai sekarang ini ada sekitar 44 tahun saya sudah ditangkap Tuhan. Tapi belum tentu 44 tahun umur saya. 44 kali 365 itu enggak gitu. Enggak gitu. Jadi di hadapan Tuhan, makanya kita harus hitung-hitung. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Hitung-hitung, saya ingat ya, oh Tuhan aku sudah sekian tahun, 20 tahun ikut Tuhan. Tapi kira-kira aku berapa tahun ya di hadapan-Mu. Nah itu bikin hati bijaksana. Artinya kita akan menjalani hari-hari kita belajar menggunakan waktu dengan baik. Karena waktu istilah Yunani itu ada kronos, ada kairos. Kronos itu yang kronologi, yang setiap orang sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau zaman. Tapi kalau kairos itu kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan kayak. Kalau kita nggak gunakan kesempatan demi kesempatan, gagal itu, itu hilang umurnya, hilang waktu kita, ya. Dan kesempatan itu cuma satu kali ya. Saya nggak percaya ada orang bilang kesempatan, karena kesempatan itu waktu. Saudara tahu kan waktu itu jalan terus. Ya? Kalau hari ini ada kesempatan berdoa, saya nggak taat, hilang kesempatan. Nggak akan pulang, nggak akan balik. Ada kesempatan, saya tidak gunakan, hilang dia. Makanya ada seorang filsuf, tidak mungkin katanya orang malah menginjakkan kakinya 2 kali di sungai yang sama. Karena dia bilang, sekali injak, tak. Ya, angkat, menginjak lagi. Biarpun menginjak itu, sungainya udah beda. Alirannya sudah beda. Kotorannya sudah beda. Batu-batuan sudah beda. Sungainya beda. Walaupun kelihatannya sama. Jadi, artinya kesempatan cuma 1 kali. Kalau kita nggak gunakan kesempatan itu, hilang dia. Ya. Itulah yang harus dihitung. Umur itu sama dengan kairos, jangan kronos. Makanya kadang-kadang ini soalnya kalau kita ulang tahun, langsung nanya, panjang umurnya. Kalau panjang-panjang umur tapi bikin susah diri sendiri, bikin susah orang lain. Atau kalau Hitler, jutaan manusia menderita sakit luar biasa. 6 juta orang Yahudi mati itu diperkirakan itu. Gara-gara perintah Hitler itu. Kan lebih bagus, atau Yudas itu, lebih bagus masa lahir.
Atau yang sekarang ini masih hidup, yang membuat bikin penderitaan bagi banyak orang, mati aja lah. Ya, mati aja, biar cepat. Tapi jangan juga ada orang Kristen kan gini, doanya mati ya, pengen mati dia. Ya berdoa begini. Doanya katanya rohani sekali. Dia bilang, Bapa, bawalah aku pulang ke rumahmu. Kita mesti cari dulu motifnya apa nih. Kenapa lo dia minta pulang ke rumah Bapak? Kalau kita selidiki ternyata dia udah susah hidupnya. Melepas tanggung jawab, anak-anak masih kecil, ya mau pergi aja gitu. Atau dia ada masalah, ini orang ini sangat egois banget nih. Ini manusia nih harusnya dibiarin hidup dulu, tanggung jawab lu jalan itu. Jangan main lepas-lepas begitu aja kabur mau mati ya. Nggak boleh begitu. Makanya kita lihat dulu. Kita minta panjang umur kayak Hizkia ini motifnya apa? Ya. Kalau motifnya karena kita punya tanggung jawab, ada seorang itu saya lihat di YouTube itu namanya kayaknya Omar Supit. Usianya 93 tahun ketika dia bersaksi itu. Ya. Tapi dia pada waktu muda, anaknya masih ada 5 dan dia ditinggalkan oleh suaminya. Dia punya tanggung jawab, dia kena penyakit kanker. Yang harus mengajar, dia doanya begini. Tuhan, kalau aku mati, bagaimana? 5 anakku ini, anak-anakku ini ada 5 kurang lebih itu. Suara kecil saya, bagus kesaksiannya. Omar Supit kalau nggak salah saya namanya. Akhirnya Tuhan bilang, bukan. Akhirnya dia ditunjukkan hidup sampai umur 93 tahun dan tetap bersaksi. Jadi hidup itu jangan main umur-umur panjang aja dah ya. Saya nggak mau umur-umur panjang tapi nggak jelas gitu loh. Buat apa kalau nggak jadi berkat? Buat apa kalau nggak menyelesaikan tugas pekerjaan pelayanan yang harus saya kerjakan? Yesus itu umur 33,5 tahun, tapi dia bilang tetelestai, apa itu artinya? Tetelestai itu seorang itu yang, karena Paulus bilang dia juga, tapi dia pakai istilah Yunani teteleka. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan, ya, mencapai garis akhir itu, aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan. Mengakhirinya itu teteleka. Itu artinya dengan tetelestai beda. Ini seorang ahli bahasanya apa Derek Prince ini, dia bilang ini kalau tetelestai itu artinya completely complete, perfect, artinya sempurna sesempurnanya, selesainya, tuntas. Itu dia sukses. Hidup hanya 33,5 tahun Yesus, tapi dia menyelesaikan seluruhnya. It is finished, sudah selesai. Ya, dia genapi seluruh nubuat perjanjian lama, dia genapi seluruh simbol-simbol, tanda-tanda baik hari-hari raya atau aturan-aturan korban, dia genapi semua peraturan Paskah, Pentakosta. Akhirnya seluruh dunia ini selamat. Kalau karena satu orang Adam seluruhnya jatuh dalam dosa, Roma itu ya, satu orang yang benar ini seluruhnya. Itu baru sukses. Umur cuma 33,5 tahun, tapi jadi berkat bagi seluruh manusia. Jadi bagaimana saudaraku? Saya ambil kesimpulan dulu. Mau mati cepat atau mau umur panjang? Apa tujuannya? Ya. Mari kita berdoanya begini deh. Ini usulan saya. Kalau saya berdoanya gini, saya ingin seperti Paulus itu. Dan kalau seperti Yesus sudah nggak bisa lagi lah, kalau tetelestai, nggak bisa lagi. Ya, tapi teteleka lah istilahnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Berapapun umur saya itu, tapi tolong Tuhan, itu permintaan saya. Sebelum saya mati, saya ya kasih pesan dulu sama keluarga begitulah ya, jangan mati-mati main tinggal aja begitu. Ya, mintalah itu. Itu kan minta. Hizkia aja minta umur panjang dikasih kok. Kalau emang kita hidup di hadapan Tuhan, minta itu ya gak salah umur panjang. Tapi kalau saya nggak minta umur panjang begitu, saya minta kalau saya mati nanti mau mati, tolong saya bisa bicara Tuhan di hadapan-Mu. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ya, terus aku telah apalagi itu? Mengakhiri pertandingan yang baik. Itu ya. Doa kita maunya tuh ya. Jangan main
umur panjang aja begitu. Atau jangan juga minta mati karena udah nggak kuat hidup di dunia ini. Bawalah aku Tuhan ke rumahmu itu. Jadi ingat ya, doa minta umur panjang, lihat dulu motifnya apa. Apa penyebabnya dia? Minta umur panjang, ya. Kalau Paulus sudah, dia bilang bagiku hidup adalah Kristus, artinya menjalani hayat Kristus. Jadi berkat buat orang lain. Dan mati adalah keuntungan. Dan aku bingung, mana yang harus kupilih? Kalau mati ya memang bagus, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi lebih perlu, nah dia pikiran Paulus, lebih perlu hidup di dunia ini demi kamu, supaya kamu bertumbuh dalam iman. Oh, itu baru mantap dia, ya. Oke lah, ya. Tahu dah, ambil kesimpulan sendirilah itu. Haleluya, amin.